Apa implikasi ketika sebuah hadis itu dipakai untuk rujukan di zaman sekarang menyusui orang dewasa? Tapi kita dengarkan dulu video dari Ustadz. Ini dia. Salim Maula Abi Hudzaifah ini tinggal bersama keluarga Salim, bersama Abu Hudzaifah, ya, sampai akhirnya dia besar dan dia sering masuk ke rumah Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah cemburu. Salim sekarang udah jenggotan, udah gede, sejak kecil sama dia. Sementara istrinya namanya Sahla bintu Suhail nggak enak melihat suaminya cemburu, maka dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana ini anak dulu kecil sama kita, sekarang sudah gede, udah jenggotan, kalau masuk ketemu saya, suami saya cemburu, apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi SAW, susuin dia. Kalau udah jenggotan. Ini kasus terjadi di zaman Nabi SAW. Susuin dia. Salim Maula Abi Hudzaifah ini tinggal bersama keluarga Salim. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwasanya ia berkata, Ja'at Suhailata bintu Suhailin ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni ara fi wajhi Abi Hudzaifata min dukhuli Salim wa huwa khilafuhu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ardi'ih. Qalat kaifa ardi'uhu wa huwa rajulun kabir. Fatabassam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala qad alimtu annahu rajulun kabir. Sahla binti Suhail datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya melihat di wajah Abu Hudzaifah sesuatu cemburu karena keluar masuknya Salim ke rumah, padahal dia adalah pelayannya, budaknya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan bersabda, susuilah dia. Sahla berkata, bagaimana mungkin saya menyusuinya, padahal dia telah dewasa? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata sambil tersenyum, sungguh saya telah mengetahuinya kalau dia telah dewasa. Hadis riwayat Muslim 2636. Nah, ini saya sudah menjelaskannya ya 17 tahun yang lalu baru bertobat hadis ini, tetapi syukur ada Ustadz yang menjelaskannya. Jadi saya nggak bohong dong waktu itu. Artinya pengadilan negeri Tangerang nggak boleh dong menghukum saya karena hadisnya ada, dan saya tidak boleh dianggap sebagai penista agama. Di riwayat yang lain disebutkan qalat ardi'ih taharrumi alaih, susuilah dia maka dia akan menjadi muhrim kamu. Hadis di atas menunjukkan secara jelas bahwa susuan walaupun waktu dewasa bisa menjadikan seseorang menjadi halal, artinya menjadi muhrim bagi dia. Jadi nggak apa-apa nyusuin. Berapa kali menyusui supaya menjadi muhrim? Ada yang mengatakannya 5 kali, ada mengatakan 10 kali. Jadi susuin dia, disusuin, lalu disusuin lah. Nah, begitu Sahla menyusui Salim, katanya saya sudah menyusuinya, kata Nabi. Dan Salim tidak berani ngomong apa-apa ketika Abu Hudzaifah tidak memberikan reaksi lagi karena disuruh oleh Nabi. Namun implikasinya begini, ketika Muhammad pulang dan masuk kamar Aisyah, Nabi Muhammad melihat bahwa Sofyan lagi susuan dengan Aisyah istri Nabi. Maka Nabi kaget. Kenapa kamu menyusui dia? Bukankah kamu yang menyuruh Salim menyusui Sahla binti Suhail, istri Abu Hudzaifah? Muhammad diam dan telah
menjadi malu karena ajarannya semacam itu. Sufyan ini terkenal dengan kasus fitnatul ifki, yaitu di surat An-Nur ayat 11 yang menceritakan bahwa si Aisyah ketinggalan dalam sebuah peperangan dan dia bersama Sufyan itu ditandu, dan tentu saja karena beberapa hari bersama ketinggalan dalam peperangan itu terjadi fitnah yang besar, sehingga Aisyah di masa meninggalnya Muhammad, sepeninggalnya itu melawan Ali bin Abi Thalib, dan banyak sekali penghafal Quran yang gugur di medan perang saudara, karena implikasi dari hasil perintah ridhaatul kabir, menyusui orang dewasa. Saudara bayangkan ya, bagaimana hal-hal yang lain, implikasi daripada hukum-hukum Islam, undang-undang aturannya, kemudian perintah membolehkan mengambil nyawa orang karena perbedaan agama, dan kita saksikan hari ini, sampai hari ini, bagaimana orang-orang pengikut Nabi itu perpecahan antar golongan Syiah dan Sunni, masalah imamah yang tidak pernah habis sampai kiamat sekalipun, dan Iran sekarang dikeroyok habis oleh negara-negara terutama Israel dan Amerika. Itu implikasi dari ajaran yang keras itu. Itu sebabnya saya meminta 300 ayat Al-Quran yang mengandung kejahatan itu harus dihapuskan dan tidak boleh diajarkan kepada manusia, ataupun tidak boleh dijadikan bahan kurikulum, terutama di Indonesia. Di Indonesia ini satu-satunya negara yang masih aman oleh hukum itu. Walaupun saya sendiri harus meninggalkan Indonesia karena keberanian saya mengajar dan membicarakan ajaran itu. Demikian saudara-saudara, jangan lupa like dan subscribe agar channel ini tetap mengedukasi kita semua. Ya, terima kasih ya Ustadz Wahabi. Ini Zuma dan Unirifa mendengar penjelasan itu malu dia, malu. Nah, gimana Unirifa? Saya mau balik ke Indonesia asal saya boleh disusuin dan saya menjadi satu muhrim dengan kamu. Tapi saya nggak mau masuk Islam, saya tetap Kristen dong, ya Unirifa. Implikasi yang lain dari hadis ini, di Mesir keluar fatwa bahwa boleh menyusui orang dewasa, seorang ibu rumah tangga boleh menyusui sopir-sopirnya, tukang masaknya, dan tukang kebunnya, agar menjadi satu keluarga di dalam rumah itu dengan suaminya. Kemudian boleh juga menyusui teman satu ruangan. Misalnya seorang karyawan perempuan boleh menyusui 5-6 orang di situ, agar menjadi satu susuan dengan suaminya, sehingga menjadi sahabat, menjadi satu keluarga. Ya, jadi kalau sentuh tangan dengan laki-laki itu tidak batal wudunya karena pernah memberikan susunya kepada temannya di situ. Ya, itu ahli hadis yang sudah sangat terkenal. Berkali-kali saya menyampaikan berita ini. Ahli hadis dari Mesir, dari Universitas Al-Azhar, yang mengeluarkan fatwa boleh menyusui teman sekantor. Dan harus diketahui oleh suaminya. Dan boleh juga
suami yang disusuin istrinya itu menyusui lagi ke istri yang sudah itu. Jadi akhirnya menjadi susu menyusu. Implikasi yang mengerikan dari ajaran ini. Wah, ini bahaya saudara-saudara. Mau ke Mesir untuk menjadi satu susuan dengan dosen Universitas Al-Azhar Kairo? Boleh. Zuma. Makanya Zuma itu selalu tutup mulut itu. Ya, pakai masker mulut ini. Ya. Dia pakai cawat di mulutnya itu ya. Si Rifa sampai tutup muka malu. Ya. Jangan cuma ngomong doang, berani mendatangkan saya ke Indonesia. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.